bisa kita mulai dengan Oke, mengucapkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, Pak, ya sore ini sehat Pak? alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat. Mudah-mudahan hendaknya begitulah seterusnya, hendaknya selalu sehat. Bu Nur juga, mudah-mudahan selalu sehat dan juga keluarga di rumah juga sehat. Amin. Amin, amin Pak. Terima kasih doanya Pak. Sama-sama, Baik Pak, Bu. kita mulai aja ya Pak ya. Iya, Bu. Kemarin Pak Rizky ada mau berbincang atau bercakap-cakap kepada saya. Kira-kira tentang apa ya Pak yang Pak Rizky mau bicarakan? Oh iya, kemarin saya berencana ingin berbincang-bincang dengan Bu Nur. Alhamdulillah, waktu yang pas mungkin sore ini bisa kita berbincang-bincang untuk saya bisa sharing akan permasalahan yang saya hadapi saat ini, di mana permasalahan ataupun yang akan saya perbincangkan dengan Bu Nur adalah terkait dengan bagaimana saya sebagai seorang guru di sekolah, di kelas saya itu menghadapi sebuah permasalahan di mana beberapa dari siswa saya itu belajar dengan tidak sungguh-sungguh. Artinya ada permasalahan di dalam dirinya yang menjadikannya tidak maksimal dalam pembelajaran gitu, Bu Nur. Ya. Oke, Pak Rizky, jadi begitu ya Pak ya. Iya, Berarti Bu. ada beberapa siswa yang belajarnya belum sungguh-sungguh gitu ya Pak ya. Iya. Berarti dari percakapan ini kira-kira apa yang Bapak harapkan yang bisa kita bicarakan sore ini? Baik, terima kasih Bu Nur. Yang saya harapkan dari pembicaraan kita sore ini adalah saya mendapatkan sebuah gambaran ataupun kemudahan dari penyelesaian terhadap permasalahan ini, di mana beberapa murid saya ini memiliki tingkat pembelajarannya yang kurang maksimal. Itu saya melihat banyak hal-hal yang menyebabkan mereka seperti itu. Di antaranya adalah mungkin lingkungan keluarganya yang kurang mendukung, orang tua juga yang tidak terlalu aktif dan juga giat dalam menyuruh anaknya untuk belajar, dan juga dari faktor-faktor lain seperti kebutuhan ekonomi keluarga yang mengharuskan orang tua harus bekerja siang dan malam, sehingga untuk mereka bisa memperhatikan anaknya untuk belajar itu cenderung lebih kecil. Dan juga di sekolah saya sekarang ini sedang pelaksanaan regrouping sekolah. Artinya sekolah saya adalah sekolah komplek, di mana sekolah itu akan dijadikan satu, sehingga berbenturan dengan berbagai hal terkait dengan pembelajaran, seperti ruang kelas yang terkadang selalu ditukar, kemudian juga berbagai hal yang memungkinkan pembelajaran di kelas itu kurang efektif, sehingga permasalahan dari anak-anak yang saya sebutkan tadi itu semakin terpuruk dengan hal itu. Nah, itulah yang ingin saya sharingkan kepada Bu Nur pada sore hari ini. Semoga nanti ada mungkin gambaran penyelesaian yang bisa saya lakukan terkait dengan hal ini, Bu Nur. Oke, baik Pak. Setelah saya mendengar tadi ya masalah murid, masalah lingkungan yang kurang mendukung gitu ya Pak ya, atau dengan orang tua juga ya. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan agar hal tersebut itu tidak berlarut-larut? Iya. Sebenarnya berbagai hal sudah saya lakukan, Bu Nur, untuk melakukan perbaikan terkait dengan hal itu. Yang pertama, misalkan saya sebagai seorang guru yang memiliki akses yang luas di kelas, itu saya sudah membuat kesepakatan kelas sebelumnya, sehingga berbagai siswa yang bermasalah tadi itu sudah saya lakukan dengan penerapan keyakinan kelas yang ada, kemudian melakukan segitiga restitusi. Namun
hal itu memiliki dampak yang baik, namun ada juga kendala yang dihadapi, terutama terkait dengan yang tadi kurangnya keaktifan orang tua terhadap proses pendidikan anaknya di sekolah. Karena kita tahu tidak hanya bisa seorang guru saja yang harus bisa memperhatikan pendidikan anak-anak di sekolah, tapi juga orang tua di rumah juga mendukung. Seperti saya sampaikan tadi, itu beberapa siswa itu tingkat ekonominya menengah ke bawah, sehingga mengharuskan orang tuanya selalu bekerja siang dan malam untuk mencari uang, dan kurang memperhatikan dari pendidikan anak-anaknya. Yang anak-anak ini 100% diserahkan kepada sekolah. Jadi bagaimanapun anak ini sekolah, guru yang di sekolah yang menanganinya, sementara orang tua kurang respect dengan itu. Padahal seharusnya kita kan saling bergandengan untuk bagaimana anak-anak kita itu bisa belajar dengan baik, kemudian juga prestasinya bisa meningkat, dan juga sikapnya juga bisa lebih baik. Nah, itu yang saya hadapi. Karena di sekolah saya berusaha semaksimal mungkin untuk membentuk siswa-siswa saya itu menjadi orang-orang yang berkarakter baik, kemudian belajar dengan baik. Tetapi di rumah hal itu tidak sepenuhnya mereka dapatkan dari orang tuanya. Dan juga beberapa orang siswa saya itu ada yang broken home, ada orang tuanya yang bercerai, yang tinggal sama neneknya, yang tidak keluarga intinya, sehingga saya sebagai guru terkadang terkesan bertepuk sebelah tangan jadinya. Kita sudah berusaha di sekolah semaksimal mungkin, tetapi di rumah tidak ada tanggapan yang serius terhadap hal itu. Nah, itu yang saya hadapi pada saat ini, Bu Nur. Ditambah lagi dengan yang saya katakan tadi, keadaan lingkungan sekolah pada saat ini yang tidak memungkinkan karena berpindah-pindah kelas, kemudian berbagai hal yang harus dilakukan terkait dengan penggabungan sekolah yang 3 tadi menjadi 1, gitu Bu Nur. Oke Pak, saya tangkap. Berarti ada suatu hal ya Pak ya yang perlu Bapak lakukan mungkin untuk berkolaborasi ya dengan orang tua gitu ya, Iya. biar sejalan gitu antara pelajaran di sekolah dengan pelajaran di rumah. Jadi ada terpikir ide nggak dari Bapak untuk menyadarkan orang tua gitu bahwa anak-anaknya butuh juga di pendampingan pembelajaran di sekolah ya, bukan hanya dari guru di sekolah saja gitu, tapi di rumah juga butuh gitu mereka, karena waktu mereka lebih banyak juga di rumah ya. Ada terpikir dari Pak Rizky nggak ide-ide untuk membuat sesuatu atau kegiatan biar orang tua atau Pak Rizky bisa berkolaborasi dengan orang tua wali murid Bapak? Baik, begini Mundur, untuk yang ide kemudian hal-hal lain yang saya pikirkan dan mungkin akan saya lakukan adalah terkait dengan ini. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah saya berencana akan mengunjungi secara langsung dari beberapa orang tua siswa saya ini ke rumahnya ataupun ke tempat dia bekerja, sehingga saya sebagai seorang guru dan juga orang tuanya bisa berhadapan langsung, berbicara langsung dengan orang tua siswa saya tersebut. Karena beberapa waktu yang sebelumnya saya juga sudah memberitahukan melalui handphone, melalui WhatsApp untuk orang tuanya bisa datang ke sekolah. Toh karena mereka bekerja, tidak bisa meninggalkan untuk pekerjaan, untuk mencari uang untuk anak-anak juga katanya, sehingga itu tidak bisa saya lakukan. Nah, ide saya yang pertama adalah saya akan mengunjungi orang tua siswa saya itu satu persatu dengan waktu mungkin yang akan saya kondisikan di harinya, waktunya juga, sehingga saya bisa mendapatkan gambaran yang lebih rinci lagi terkait dengan permasalahan ini. Nah, kemudian yang kedua, saya juga berencana untuk melakukan hal ini dengan memberikan berbagai macam bentuk pembelajaran, seperti misalkan saya membuatkan video tentang keaktifan dan prestasi anak ini di sekolah, kemudian juga mengirimkannya ke orang tuanya melalui WhatsApp, melalui handphone, sehingga dengan itu saya berharap mereka bisa tergugah. Anak saya ternyata aktif juga di sekolah. Anak saya ternyata belajarnya di sekolah cukup baik, sehingga dengan itu mereka bisa lebih tersadar. Terkadang orang tua itu karena tidak tahunya bagaimana aktivitas anaknya di sekolah, sehingga mereka merasa abai dengan itu. Apalagi orang tua beberapa siswa saya tersebut itu di samping tergolong ekonomi menengah ke bawah, juga tingkat pendidikannya juga standar
menengah ke bawah juga. Sehingga saya berencana ingin melakukan edukasi secara personal kepada mereka, sehingga permasalahan-permasalahan siswa tersebut di sekolah dapat teratasi dengan baik dengan adanya dukungan dari orang tua, dan saya juga dari seorang guru di kelas dapat berkolaborasi dengan baik sehingga menghasilkan peningkatan hasil belajar dan juga karakter bagi siswa saya tersebut. Begitu Bu Nur. Masya Allah, luar biasa sekali ya Pak Rizky ya, atas semangatnya, atas ide-idenya. Kira-kira kapan gitu rencana Bapak melakukan aksi gitu yang Bapak bilang tadi, seperti kunjungan dengan orang tua, memberikan bentuk pembelajaran, seperti memberikan video-video pembelajaran anak-anak yang bagus gitu ya Pak ya, atau edukasi secara personal yang Bapak bicarakan tadi. Kira-kira kapan Bapak rencanakan gitu pelaksanaannya? Oh iya, terkait dengan rencana tersebut, saya dalam minggu ini karena proses regrouping sekolah saya sudah hampir maksimal, sehingga saya bisa memanajemen waktu untuk berbagi ataupun pergi ke rumah orang tua siswa tersebut dengan mendata terlebih dahulu mana yang mungkin bisa cepat saya kunjungi, yang terdekat dengan sekolah ataupun yang terdekat dengan rumah saya, itu yang akan saya kunjungi. Kemudian juga saya sekarang ini membuat terlebih dahulu program ataupun apa saja yang akan saya lakukan ketika kunjungan itu. Nah, insya Allah dalam minggu ini setelah hari Jumat, rencana saya adalah Jumat, Sabtu, dan Minggu. Artinya 3 hari itu akan saya maksimalkan untuk menemui orang tua siswa saya tersebut di rumahnya masing-masing ataupun di tempat kerjanya masing-masing. Minimal 1 jam atau 2 jam saja itu sudah cukup mungkin bagi saya untuk mendapatkan gambaran umum bagaimana orang tua terhadap anaknya di rumah terkait dengan sekolahnya ini. Karena bagaimanapun kita seorang guru tidak bisa memaksakan diri atau tidak bisa egois sendiri terkait dengan permasalahan anak-anak di sekolah, karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi mereka menjadikan mereka seperti itu. Itu benar. Jadi dalam minggu ini sekitaran hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, karena saya pun berkegiatan pada 3 hari itu sedikit longgar, jadi saya bisa untuk melakukan kunjungan tersebut ke rumah orang tua siswa saya. Baik Pak, mantap sekali ya Pak ya, luar biasa sekali Pak Rizky, semangatnya untuk menjalankan program-program yang telah Bapak rencanakan ya. Oke, ya semoga sukses ya Pak ya. Dari yang Bapak ceritakan tadi, saya juga mengambil kesimpulan bahwa seorang guru itu harus aktif ya Pak ya. Jadi orang tua kita tidak ada waktu kita yang mengunjungi. Jadi semangat sekali Bapak, terima kasih untuk obrolan kita hari ini, dan luar biasa sekali atas paparan Bapak, dan juga menjadi terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang serupa juga kalau ada masalah yang saya hadapi seperti ini. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Nur yang telah mendengarkan percakapan dan sharing saya hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu ikhtiar bagi saya sendiri untuk menciptakan siswa-siswa saya menjadi yang lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.